Ya, ya, ya. Oke guys, balik lagi bareng saya Rapco Tarigan dan kali ini di Cogan Stock Podcast ada Kak Sinta Mustika. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Kak Rako gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ini kayaknya cerah sekali nih Kak Sinta nih. Kayaknya lagi nggak ada kerjaan nih. Kerjaan mah banyak lah. Ibu rumah tangga mah banyak banget, gak ada beres-beresnya kalau kerjaan rumah mah. Wah ini menarik sih. Oh ya Kak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin Kakak boleh perkenalan sedikit biar viewerku punya gambaran tentang Kak Sinta Mustika. Monggo Kak, perkenalkan sedikit. Oke, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Sinta Mustika. Untuk umur sih, saya seorang ibu muda, punya anak dua, dan sekarang domisili di Bandung. Mm-mm. Sekarang sih keseharian lagi hobi buat bikin-bikin konten gitu sih, Kak. Mm. Wah, ini menarik sih. Apa makanan khas Bandung? Kalau aku boleh tahu, mungkin orang-orang yang mau ke Bandung bisa mampir dan apa makanan khasnya? Kalau Bandung tuh banyak sih, kata aku sih saking Hmm, banyaknya kalian harus wajib ke Bandung cobain. Dan paling aku mantap. suka tuh kalau di Bandung tuh macam-macam seblak. Harap kok udah pernah nyobain seblak kan? Seblak Bandung? Seblak Bandungnya belum, tapi kalau Seblak, seblak. seblak-seblak yang di pinggir-pinggir jalan, ya nggak tahu apakah rasanya sama dengan di Bandung begitu ya. Nah, Kayak gitu. ya Kayaknya lebih kalau di enak yang di Bandung tuh Bandung sih. banyak banget. Ya banyak sih makanannya, kulinernya banyak banget. Wah, ini ini menarik. Harap kok Kasih, dari mana? aku dari Surabaya, agak jauh memang dari Bandung. Oh, Surabaya. Oh ya, tapi Iya, pernah ke Bandung kan ya? ya daerah Dago atas, Dago bawah, pernah lah kayak gitu. Hmm. Cuman hanya Pokoknya itu sehari 2 hari. surganya wisata. Oh Iya, iya, surga, surganya ya, wisata berarti. ya Heeh. Pernah wisata daerah-daerah ke situ Bandung lah. kemana emang? Kenapa? Wisata ke Bandung emang pernah kemana? Ya, kemarin diajak temen sih main ke Bandung kotanya, pasternya juga. Cuman untuk nama daerah wisatanya agak-agak lupa karena sudah lama 2000 berapa ya? 2016, 2017 seperti itu. Oh, Udah lama banget, udah 8 tahun yang udah lalu, lama 7 tahun ya. yang lalu. Kayak Hmm. gitu. Wah, Sebelum COVID berarti ya. Sekarang yo, lebih banyak lagi wisatanya, wajib ke sini. nantilah kalau ada rezeki lagi main ke Bandung seperti itu. Wah ini menarik nih akan ngobrol dengan orang Bandung. Oh ya tadi kakak bilang ngerjain konten nih. Maksudnya gimana nih? Jadi YouTuber kah atau Hmm. gimana nih ngerjain konten nih? Kalau aku sih lebih sekarang lagi hobinya bikin kayak vlogger makanan ya. Jadi kalau misalkan mau nge-review makanan-makanan atau Mm-mm. mungkin ada job-job kayak nge-review dari ini juga sih banyak sih kayak barang-barang juga ada beberapa. Bikin konten-konten kayak gitu aja sih Kak. Hmm. Oke. Berarti Influencer juga. berarti jatuhnya influencer lah ya? Ya, kayak gitu lagi sih. Hampir Oh. sama tapi beda. Kayak gitu hampir Hmm. sama sih sebenarnya job-jobnya kayak gitu juga. Oke, wah ini menarik. Tapi kenapa pengen jadi influencer atau food vlogger gitu orang bilangnya ya? Apa yang menarik di situ menurut Kasinta? Jujur aja sih kalau aku sekarang kan emang tiap orang tuh lagi ini banget ke medsos kan ya. Hmm, Nah, hmm, aku tipe orang yang ini Kak, tipe dikit-dikit bikin video gitu, hmm, upload gitu kan. hmm, Terus dikit-dikit kalau lagi di mana aku upload kayak gitu. Nah, kadang-kadang kalau aku lagi ngupload kayak gitu tuh eh di medsos aku tuh suka ada temen nanya itu di mana hmm, gitu. Kadang ada yang nanya hmm, juga enak gak atau gimana. Nah, daripada kayak gitu ya lumayan kan kalau misalkan ternyata hmm, ada juga aku baru tahu gitu kalau
ternyata ada komunitas yang Hmm. bikin kayak gitu, konten-konten kayak gitu, nge-review kayak gitu. Dan itu juga Hmm. ngedatangin lumayan lah impact-nya ke kita gitu. Hmm. Jadi bukan cuman Oke. aku biasa emang emang karena hobi aku dikit-dikit sih kayak gitu sih Kak. Hmm. Kalau lagi jalan-jalan kan pasti ya dikit-dikit Iya. video, dikit-dikit Iya. video kan. Iya. Oke. Jadi sekalian aja tuh gitu. Wah, ini menarik sih. Eh, jadi influencer ataupun jadi food vlogger, pasti kan berhadapan dengan Mm-mm. edit-edit begitu. Gimana nih ngerjainnya? Butuh waktu Ya, berapa lama sih kalau ngedit-ngedit begitu, Kak? Kalau aku boleh tahu. kalau aku dengar kata teman, kalau dulu tuh ngedit-ngedit tuh susah banget. Hmm. Sampai ada yang harus bergadang, sampai ya lama gitu kan cara untuk Hmm. pengeditannya kalau zaman dulu ya. Kalau Iya. sekarang malahan lebih mudah karena kok kalau Hmm. sekarang ngedit-ngedit itu tinggal pakai aplikasinya kan ada CapCut gitu ya. Ada Iya. juga Canvas yang gampang gitu sekarang tuh. Jadi tinggal ngomong atau apa juga kayak kata-katanya udah ada gitu. Teksnya udah Hmm. langsung muncul gitu. Jadi lebih praktis sih kalau sekarang menurutku Oke. lebih Wah, ini enak. ini ini menarik. Eh, Mm-mm. lalu gimana nih ngatur waktunya, Kak? Dengan Kakak punya dua orang anak yang nggak tahu apa sudah besar-besar atau masih kecil-kecil. Kalau masih kecil-kecil kan butuh waktu banyak nih ngurus anak juga. Gimana bagi waktunya itu? Ya gini lah Kak, emang kalau misalkan menurut aku, kalau Eh, kerja itu kan emang full ya, 8 jam, emang totalitas jam segitu gitu iya. kan, anak pasti harus ada yang jagain. Nah, kalau enaknya di konten kayak gini, aku biasanya ngambil job piece itu di weekend gitu. Kalau misalkan enggak Hmm. juga hari-hari biasa suka ditemenin sama suami sekalian ke kantor atau gimana. Jadi anak tetap bisa dikondisikan sih. Kalau di rumah juga anak lagi tidur atau gimana baru bisa ngerjain gitu aja sih. Jadi nggak Oke. ada masalah kalau kayak aku Oh. mah di rumah Heeh. dengan keseharian gitu kan, nganter anak Hmm. atau apa. Nah, bisa bagi waktunya aja, gimana Oke. ngatur-ngaturnya aja sih. Kalau Wah. Karapo sendiri, sehariannya gimana? Ah, kalau aku kan memang apa tidak bergerak di bidang perkontenan. Ini kan hanya sekedar hobi aja bikin virtual podcast kayak gini. Aku punya Oh, usaha juga kayak gitu. Jadi lebih banyak di bidang usaha ini hanya cari-cari ini aja lah apa hobi-hobi aja karena aku suka ngomong juga. ya. Cuman aku tipikal orang yang malas ngedit. Jadi Hmm. ya bikin podcast gini ya enakan ngobrol-ngobrol kayak gitu. Wah, ini Iya menarik ya, sih. ketemu orang baru ngobrol lagi ya. Hmm, karena ternyata dari situ aku dapat pemahaman, oh iya ya ternyata dari pengalaman orang kita bisa belajar kan gitu. Kita bisa ngerti Ya. dari pengalaman orang lain kayak gitu. Oh ini Hmm. menarik sih. Eh suami support nggak Kak? Kalau aku boleh tahu, jadi influencer atau jadi food vlogger kayak gitu. Sebenarnya sih kalau suami itu malahan dia eh, ngedukung gitu. Emang Hmm. emang betul-betul ngedukung aja. Cuman dia emang jarang di apa aku videoin gitu kan kadang-kadang Hmm. aja. Jadi lebih ke akunya sama anak-anak. Kalau Oke. suami sih emang support aja. Kalau misalkan ada acara kemana juga dia kadang-kadang boleh nggak ya asal bisa ngatur aja sih anak-anak sama siapa atau gimana bisa boleh-boleh aja oke-oke aja. Oke, wah ini menarik. Sudah berapa lama Kak untuk jadi food vlogger? Hmm. Kalau terjun di dunia kayak gini sih aku masih baru Kak Masa hitungnya. sih? Soalnya kalau ngelihat yang lain, iya soalnya masih baru Hmm. bulanan. Jadi sebelum sampai setahun juga kayaknya setahun kurang deh aku tuh. Kalau ngelihat Hmm. yang lain, impact yang sampai 5 tahun lebih tuh udah keren-keren banget. Hasil videonya juga emang udah pada bagus-bagus dan emang kayaknya sih mereka udah punya followersnya juga sampai banyak gitu, sampai ratusan ribu malahan. Itu udah pada jago-jago. Hmm. Udah suku banget Oke, pokoknya. berarti kakak hitungannya masih berapa bulan nih? 3 bulan, 4 bulan, atau berapa Ya nih? sih, sekarang tuh hampir ke 10 bulan. Udah mau menuju ke setahun sih.
Dan emang udah kerasa juga, padahal masih kehitung baru, tapi emang udah kerasa gitu, banyak job-job apa gitu. Karena emang Lumayan sih sekarang tuh itu. emang banyak banget Kak jobnya tuh. Mm, lumayan banget pokoknya kalau misalkan ada job kandang, Kak ini di endorse ini gitu, Kak ini review ini, ya. Kita tinggal datengin aja, terus nanti di sana juga banyak ininya aja sih, banyak benefitnya ke kita. Itu tuh enak banget. Wah ini menarik sih. Eh, Waktu awal-awal terjun, kesulitannya apa Kak? Ketakutannya apa? Waktu awal-awal terjun masuk ke dunia food vlogger ini. Susah ngomong sih. Kenapa? Susah ngomong. Jadi Oh ya? kadang-kadang kan kita nggak tahu, nggak tahu harus ngomongnya dari mana, awalnya gimana. Nah itu tuh Hmm. emang jadi problem banget sih buat aku mah. Terus cara ngedit juga emang dulu pas awal-awal kayak gitu bingung. Hmm. Tapi sekarang ngomong lancar nih, mantap nih ngomongnya nih. Masih belajar, masih belajar, masih Iya. belajar. Ini lancar, artinya artinya dalam 10 bulan ini kan ada perkembangan toh dengan proses 10 bulan yang apa yang kakak lewati seperti itu. Tapi pernah berpikir mau mau berhenti nggak dari dunia perkontenan? Kayaknya susah nih Enggak gitu. sih, Ah, malahan aku malahan lagi semangat semangatnya sih Kak, lagi semangat semangatnya buat bikin kayak gitu, oke. lagi Wah, semangat ini semangatnya. ini menarik sih. Biasanya makanan apa yang di review? Kalau kakak sendiri boleh share. Nah, Yang kemarin tuh masih baru aku nge-share tuh bakso. Karena emang hmm, di Bandung tuh kan bakso tuh banyak ya. ya. Dan emang kalau menurut aku sih bakso di Bandung tuh enak-enak, Oh enak-enak ya? banget. Kiriminlah ke Mm-mm, Surabaya makanya lah. wajib cobain. Kirimlah ke Eh, Surabaya gak lah. salah. Di Bandung enak-enak banget pokoknya baksonya. Makanya Karapo kalau ke Bandung nyobain nih Bandung-Bandung apa bakso-bakso yang aku nanti kasih reviewnya. Pokoknya Boleh, enak-enak boleh, kalau di boleh. Bandung tuh. Wah, ini Di bakso. menarik sih. Terus kemarin juga Hmm. aku baru nge-review kayak baked potato sama ayam-ayam kayak gitu. Dan emang Hmm. rasa-rasanya juga enak-enak loh. Iya. Hmm. Karena kalau di Bandung emang bener ya kulinernya emang khas ininya tuh banyak banget dan enak-enak banget. Makanya nggak salah kalau aku jadi vlogger makanan. Cuman emang ya susah juga buat diet. Itu jadi masalah. Nah, itu ya. Jadi tantangan food vlogger tuh malah nanti gemuk atau apa Nah, itu. tiba-tiba diabetes kan bahaya juga. Terus gimana tuh ngatur ngatur pola hidup sehatnya? Kan harus tetap dijaga kan? Kalau aku sih emang di rumah aja emang kadang-kadang kalau sibuk ya masak emang aku masak setiap hari. Tapi buat anak-anak kadang aku sendiri kalau udah masak jarang makan kan. Nah Hmm. kebetulan kalau jadi food blogger kayak gitu kita kemana ya udah di rumah kosongin perut di sana makan gitu kan. Jadi Oh, emang emang pas jadi bikin emang bener-bener lapar ya dimakan emang enak banget nikmat banget. oke. Wah, ini Lumayan kan kalau di rumah pada aku pasti masak cuman kalau misalkan makanan makannya lihat dulu makanannya apa gitu jadi pas ke sana juga kita nggak sampai kelaparan atau kita juga gak kekenyangan gitu. oke. Wah, ini menarik. Kalau bakso gitu ya, Kak, yang enak tuh seperti apa, Kak? Mungkin boleh dideskripsikan kalau yang enak tuh misalnya sambelnya atau garamnya harus ini. Mungkin ada tips-tips tersendiri, Kak, kalau yang enak tuh seperti apa, Kak? Kalau misalnya bakso atau seblak misalnya, apapun lah kayak gitu. Makanan yang enak tuh seperti apa sih? Kalau Kalau bakso sih biasanya dari bumbunya gurih ya. Karena Hmm, kebanyakan tuh kalau orang-orang Sunda tuh sukanya yang gurih-gurih gitu. hmm, Nah, atau oke. kalau misalkan kemarin tuh kalau bakso kayak daging-daging atau tetelan kayak gitu, kayak iganya tuh, itu paling enak-enak banget menurut aku. Terus sih ya Hmm, bumbu-bumbu kuahnya juga emang harus di ini sih kayak
bumbunya pakai apa gitu. Kadang-kadang kan kalau itu udah diracik ya, si airnya juga, Hmm, kuahnya juga, itu emang udah oke. paling top sih kalau udah Hmm, nge-review makanan-makanan bakso kayak gitu. Terus oke. kalau buat di rumah ya, kalau di rumah Hmm, juga kita bisa tuh bikin, bikin aku kadang-kadang juga suka nge-review tuh Kak, masakan aku sendiri, aku bikin video atau ini kadang-kadang temen juga pada nanya, itu di mana? Padahal kan buatan aku sendiri homemade. hmm, hmm, Aku suka searching juga sih kayak di ini. Nah, sekarang tuh aku malahan lagi pengen kalau aku masak gitu kan, hmm, aku bikin video aja gitu. Karena emang masak tuh kan emang keseharian ya, jadi nggak susah juga kalau bikin kontennya. Tinggal di video aja kita lagi masak apa, bikin apa, ya hmm. tinggal upload sih sebenarnya gitu. Oke, wah ini menarik. Ah, Kak, tapi ketika ini jadi food vlogger, kakak juga bisa masak. Kepengen gak sih buka bisnis makanan gitu, food and beverage misalnya Ya, F&B? mm, Ada pikiran ke sana bener, gak sih? aku ada banget, ada Wis, banget, ada banget. mantap. Mm, asli, soalnya gini Kak, aku kan kebetulan temen juga punya pabrik makanan kan ya. Dia Hmm, punya usaha crispy gitu kan, kayak hmm, ayam crispy atau segala macam lah. Nah, kebetulan juga saudara punya usaha kayak kemasan. Sekarang tuh kan hmm, kemasan-kemasan tuh apa ya, yang bagus-bagus gitu Kak. Jadi si kemasannya itu kayak modelan jenis apa ya namanya, plastik tapi udah bergambar gitu, jadi udah bagus aja hmm. si kemasan wrappingnya tuh. Nah, kalau kayak gitu kan aku tinggal, ya tinggal iniin aja gitu Ya, si makanannya, tinggal masukin. Nah, kalau misalkan buat para UMKM sebenarnya sih kalau pengen naikin effortnya jadi lebih bagus gitu kan ya. Jadi hmm, nanti kalau misalkan dijual juga kayaknya tuh lebih kayak wow dan kayak kelihatan mahal juga. Padahal kan harganya bisa lah kita di ini lagi. Itu biasanya sih dari kemasan. Kalau kemasannya hmm, udah bagus dan cantik, kita jual di online-nya juga kan lebih pede ya kayak. hmm, betul, Nah, ya, sekarang tuh saudara kemarin minta sama aku buat nge-review kayak plastiknya itu karena dia punya pabriknya ya buat bikin ya. plastik kemasan kayak gitu. Lumayan Hmm, Kak, emang lumayan banget lah. Makanya aku sekarang juga lagi ngobrolin sama suami gimana caranya gitu ya. Kalau kita kemas, ini kemasannya juga bagus-bagus, terus juga hmm, kita punya gitu kan makanannya. Nanti dikemas tinggal kita jual online, mau lewat live kan. Sekarang tuh lebih ya, gampang kan dunia online-nya. ya, Atau gimana. Cuman kata suami emang sih itu tuh emang menjanjikan ya, pengen maju, pengen mulai dulu aja. Cuman ya, emang aku juga nggak bisa egois ya, karena di rumah tuh aku masih punya balita gitu, masih punya yang ya, kecil. Otomatis kalau aku sekarang terjun ke yang gitu, takutnya nggak kehandle, malahan jadi di rumah tuh berantakan, malah gimana gitu. Jadi ya. ya udahlah nanti dulu, mungkin aku sabar dulu, nanti baru mulai waktunya nanti. Hmm. Kalau aku juga tuh gimana kalau kalau mau usaha itu lumayan Kak, nanti kontak aku aja. Boleh, boleh, boleh. Eh, tapi juga bisa loh dijual di GoFood atau Shopee Food atau GrabFood. Jadi makanan-makanan yang siap saji, lalu kemudian yang orang tinggal langsung makan, itu kayaknya lebih 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 mudah kayaknya ya kayak gitu. Sehingga paling nanti tinggal packagingnya, Mm-mm. tinggal memikirkan bagaimana mengemasnya seperti itu. Tapi kalau kakaknya bisa masak, ya bikin seblak misalnya atau bikin bakso kayak gitu Iya, dijual iya di sih. Hmm. GoFood atau GrabFood atau Shopee Food kan itu bisa nambah pemasukan kayak gitu. Apalagi Iya Bandung, sih lagi Bandung aku biar daerah doyan makan. ya juga kuliner ya. Iya. Iya sih. Tapi kalau Surabaya, yang khas Surabaya itu apa tuh Kak? Aku jujur aja sih belum sampai sekarang udah gede gini udah pengen banget ke Jawa ya. Apalagi ke Ah, Yogyakarta tuh. ah, Sempet waktu dulu tuh sama suami mau main ke sana. Cuman berhubung anak masih kecil kan takut ya di keretanya malah hmm. ya malah tantrum atau gimana lah gitu. Makanya agak ini juga kalau mau bepergian jauh. Kalau Surabaya itu apa tuh? Khasnya Kalau biasanya. di Surabaya makanan khas pertama rujak cingur. Kalau pernah dengar nama rujak cingur,
Lalu kemudian rawon. Nah, itu khas Surabaya banget tuh kayak gitu. Nah, itu benar rawon. Ya. Lalu kemudian kayak soto Lamongan kayak gitu. Itu juga masih khasnya Hmm, Surabaya tuh walaupun memang lebih ke Lamongannya ya, cuman di Surabaya juga nggak kalah enak kayak gitu. Pecel semanggi, kalau pernah iya, iya. dengar pecel semanggi kayak gitu. Hmm. Bikinlah Surabayanya di mana? Surabaya Barat, Oh, aku daerah belum pernah sih. eh, belum pernah. Iya sih, nantilah kita kapan-kapan kalau ada waktu kayak gitu bisa review makanan di Surabaya sini. juga, iya. Kenapa? Di Surabaya ya. Kalau di Surabaya juga banyak wisatanya ya. Kalau pantainya gimana, Kak? Eh, aku karena masih baru sih tugas di sini, jadi masih belum explore tempat wisatanya. Nanti kalau misalnya sudah tahu kayak gitu, baru nanti aku akan share sama Kak Sinta seperti itu. Siapa tahu mau ke Surabaya, Kakak sama bareng suami kan Ya, review-review makanan Surabaya kan, bisa jadi. ya. Oke, Sip, wah ini bener sih emang kalau ini tuh pengen sih pengen ke Jawa. Maksudnya apa? Saya bener-bener kalau ngelihat di ini juga kan kalau daerah Hmm. Jogja, apalagi kalau Ya daerah-daerah Jogja. itu lumayan gitu kan ya, kayak wisatanya banyak, terus makanannya juga pada murah tapi enak-enak katanya kan. Makanya aku juga jadi pengen cobain juga sih main liburan ke sana, ke Yogyakarta khususnya. Kalau Surabaya, emang aku selama ini belum pernah denger ininya sih, cuman katanya Iya, emang makanannya juga lumayan ya, enak-enak juga iya. sih Surabaya. Boleh lah kalau ada rezeki nanti main untuk ke Surabaya kayak gitu. Siapa tahu bisa dapat job review di Surabaya kan, diongkosin kan kita nggak tahu. Kayak kayak Iya ya. apa eh, Tan Boy Kun, food vlogger kan, bikin channel YouTube juga Kak. Kayaknya Iya. seru Kak kalau bikin channel YouTube Kak. Cuman kayaknya masih nggak kepegang ya. Nah itu. Aku tuh bingung kalau misalkan bikin channel ke YouTube kayak gitu ya. Kan anak tuh Ah, di rumah sering banget kan nonton YouTube ya. ya, Dikit-dikit pasti sekarang tuh YouTube paling ini banget. Tapi aku tuh bingung kalau bikin YouTube kayak gitu, apalagi kan durasinya lumayan panjang juga ya. Kalau hmm, buat ngedit-ngeditnya tuh lama banget kan, apalagi di handphone gitu kayaknya udah speknya harus ini banget gitu, padat iya banget. sih, Memorinya keburu penuh, ya kan? iya sih, Lagian juga betul kalau betul. ngeditnya juga lama banget kan. Kalau YouTube tuh biasanya sampai berapa menit gitu kan. Ngelihat Iya, di channel-channel yang lain juga anak aku emang bener-bener suka banget nonton YouTube sampai hmm, pulang sekolah atau gimana nonton YouTube dikit-dikit, nonton si ini udah pasti gitu. Jadi pas ngeliat-ngeliat apaan sih ini videonya lagi, tapi emang anak tuh suka banget gitu. Jadi iya, pengen juga sih sebenarnya bikin channel YouTube, cuman emang bener kan Kak, kalau misalkan di YouTube hmm, kayak gitu, ngeditnya lumayan iya. susah juga kan? Lumayan, Memori juga, lumayan, lumayan ya. susah kayak gitu. Makanya aku milih jalur podcast. Kalau podcast kan nggak, podcast by Zoom gini kan ngeditnya sedikit. Paling kalau ada salah-salah kata. Cuman kalau nggak ada ya udah masukin aja upload gitu. Tinggal tambahin opening sama closing, udah selesai gitu. Cuman kalau untuk yang Hmm, ngedit-ngedit kayak food vlogger ya memang pasti agak agak berat kayak gitu. Pasti agak-agak hmm, susah juga. Wah ini menarik sih. Oh ya Kak, terakhir nih karena kita sudah ngobrol 30 menit lebih, mungkin apa sih saran dan juga masukan buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia perkontenan seperti itu. Mungkin Kakak bisa memberikan hmm. eh, saran bagi mereka yang pengen coba karena siapa tahu mereka pengen coba tapi takut, mereka pengen coba tapi aduh kayaknya enggak deh kayak gitu. Mungkin kakak boleh kasih saran bagi mereka yang ingin memulai seperti itu. Oke, buat semua teman-teman yang masih baru baru mungkin kayak aku juga sama ya. Waktu dulu aku lihat iseng-iseng di medsos, kok ada gitu ya yang iklanin kayak susu atau iklanin apa, pasti kan agak apaan sih ini gitu kan. Tapi buat kalian mendingan mulai dulu aja, cobain dulu aja. Kalau misalkan mau pengen tanya-tanya, kalian juga pasti bisa karena tiap orang tuh beda ya cara pemikiran buat bikin videonya mulai dari mana
cara ngeditnya mau kayak gimana, mau ngomongnya juga bahasanya mau kayak gimana, itu tiap orang beda-beda. Dan yang paling penting, tiap orang rezekinya. Jadi kalau misalkan buat aku, kalau buat kalian yang mau mau konten kayak aku, mau belajar juga sama kayak aku, mendingan dimulai aja dari sekarang. Jadi jangan dinanti-nanti, udah aja dari sekarang. Cobain dulu tanya-tanya ke komunitas atau apanya, ikutan aja dulu, gabung-gabung. Nanti juga pasti dapat imbal hasilnya juga insya Allah memuaskan. Kayak dan ya, jangan lupa pokoknya buat cek IG aku Sinta Mustika 62. Follow ya. Oke, siap. Karena aku Nanti nanti aku udah masukin follow di juga kan? sudah dong. Nanti aku masukin link IG-nya Kak Sinta di deskripsi biar teman-teman yang tertarik untuk Asik. ngobrol sama Kak Sinta juga bisa apa? Bisa pengen tahu dan pengen ngobrol bisa langsung follow IG-nya Kak Sinta seperti itu. Terima kasih banyak Kak. Wah, ini luar biasa sih ngobrolin soal makanan karena kebanyakan influencer tuh memilih kecantikan, kosmetik misalnya, tapi ini kakak memilih makanan Ya, gitu, makanya aku, wih keren juga nih kayak gitu. Karena kan makanan kan kebutuhan ya kayak gitu. Orang terus ya, suka ya makan kalau kayak makan gitu. kan nomor eh, ya kan. Kalau kita nggak Hmm, makan nggak bisa hidup kan. Jadi iya. emang dua-duanya juga emang harus seimbang kan. Kalau kita nggak makan, kita malah mati. Makanan paling utama aja sih kita harus jaga juga lambung kita. Makanan Iya. juga kalau ada rezeki mendingan makanan-makanan yang enak tentunya ya. Yoi. Kalau kecantikan sebenarnya sih Kak, Karapo aku juga sebenarnya emang pengen gitu. Makanya aku Hmm. ikutan yang kemarin kan ikutan Besti itu. Nah, Hmm. kalau di Besti aku taunya emang banyak juga kan kayak job-job buat kecantikan kayak gitu dan aku Hmm. pengen nyobain juga ke kecantikan sekarang tuh. Oke. Kalau kita makan dan makanannya enak sambil wajah kita juga terpampangnya cantik kan lebih enak Hmm. Iya betul. dipandang. Wah, ini menarik. Jadi Kak Sinta juga mau belajar jadi beauty vlogger ternyata luar biasa. Oke. Wah, Iya, ini aku mah apa aja sih terjunnya, bener nggak Kak Rapo? Yang penting kan kita betul, lihat aja, ternyata kita bagusnya di mana. betul. Di Tapi undang-undang sekarang aku podcast juga kayak masih gini juga masih bagus. belajar belajar sih. Di undang podcast Oh gini ya, juga bagus. Kakak bisa kasih materi, kakak bisa makasih kasih sharing-sharing kayak gitu. ya, makasih ya buat dengan udah undang aku deh Kak Rapo. Santai, Sukses terus santai. ya Kak Rapo ya. Ya, oke. Kak Sinta, terima kasih banyak sudah ngobrol sama aku. Aku akan stop record dulu. Thank you untuk obrolannya. Bye-bye, Kak. Oke, bye bye. Yuk.